Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama. Selamat datang Dokter Risti. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Kita akan sharing-sharing nih kepada Sobat Sehat RSSA semuanya tentang penyakit jantung pada anak ya Dokter ya. Dalam rangka memang memperingati Hari Jantung gitu ya Dokter ya. Betul, Hari Jantung Sedunia. Kita peringati biasanya tanggal 29 September tepat pada hari ini ya Dokter ya. Oke. Ngomong-ngomong nih Dok tentang jantung, seberapa banyak sih Dok pasien yang menderita penyakit jantung di Indonesia gitu khususnya ya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Elin. Sebelumnya saya mau sapa dulu ya, boleh ya? Oke, boleh banget saya Dokter. Mau menyapa sobat di RSSA ya. Jadi Sobat Sehat RSSA, apa kabar? Terus khususnya saya mau menyapa pasien-pasien saya di Poli Anak Kardiologi di Saiful Anwar ini. Kami juga kebetulan punya komunitas KPJ, mungkin Mbak Evelyn tahu ya, komunitas pejuang jantung. Ya. Moga-moga nanti bisa mendengarkan juga ya podcast kita pada hari ini ya. Jadi tadi pertanyaannya tentang penyakit jantung pada anak ya. Jadi sebetulnya kalau penyakit jantung pada anak itu kita memang bisa mengalami penyakit jantung bawaan dan didapat. Nah, yang paling banyak tentu saja penyakit jantung bawaan ya Mbak. Nah, penyakit jantung bawaan di dunia ini ya, terutama di Asia, kejadiannya cukup tinggi, yaitu 8 sampai 9 dari 1000 kelahiran hidup. Artinya 1 dari 100 Mbak. Ya. Kalau ada anak yang lahir 100, 1 dengan penyakit jantung bawaan. Pasti memang ada kemungkinan Betul, di situ ya Dokter ya. Sekitar seperempatnya ya. Jadi kalau di Indonesia nih ya, lahirnya itu sekitar 5 juta bayi per tahun lahir di Indonesia, sekitar 50.000 mengalami penyakit jantung bawaan, dan seperempatnya atau 12.500 mengalami penyakit jantung bawaan kritis Mbak. Jadi penyakit jantung bawaan kritis itu penyakit jantung bawaan yang berat, membutuhkan tata laksana baik itu secara intervensi transkateter atau pembedahan itu dalam 1 bulan sampai 1 tahun kehidupan. Jadi harus dilakukan tindakan tersebut untuk supaya dia tetap hidup atau survive gitu. Ngomong-ngomong tentang penyakit jantung bawaan ya Dok ya. Tadi kan ada yang mengarah ke kritis. Berarti angka kematian dari penyakit jantung bawaan ini seberapa banyak sih Dok? Kalau dari data yang ada ya dari Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik itu dikatakan bahwa penyebab kematian terbanyak pada bayi dan balita itu salah satunya adalah yang nomor 3 dari asfiksia, karena yang pertama ya dari ini ya keterkaitan dengan ibu ya, kemudian ada asfiksia, yang ketiga itu tentang besarnya adalah dari kelainan bawaan. Dan kelainan bawaan terbanyak penyebab dari kematian tersebut adalah penyakit jantung bawaan, begitu Mbak. Jadi salah satunya adalah penyakit jantung bawaan, dan kita yakin yang terbanyak adalah penyakit jantung bawaan kritis, karena masih belum bisa terdeteksi secara cepat ya. Gitu. Jadi dari faktor utama sendiri ya Dok ya dari penyakit jantung bawaan itu Dok, mungkin dari lifestyle atau memang ada turunan yang dari ayah ibunya, kakek nenek gitu Dok. Pertanyaannya bagus nih Mbak. Mungkin banyak juga ya pasien-pasien kita dari orang tuanya biasanya bertanya ya. Jadi kalau penyakit jantung sendiri ya karena tadi sudah saya sampaikan tadi, penyakit jantung didapat misalnya, kalau penyakit jantung didapat memang benar akan berkaitan dengan penyakit yang diderita oleh anaknya ya. Jadi kalau penyakit jantung didapat, misalnya anak dengan diabetes, kalau dia berat tidak terkontrol, dia bisa mengalami penyakit jantung ya. Juga penyakit mungkin autoimun seperti lupus itu cukup banyak ya, dirawat oleh teman sejawat saya Dr. Astrid. Itu banyak sekarang penyakit jantung ya, akibat komplikasi dari kita sebut dengan penyakit sistemik ya, misalnya lupus, leukemia ya. Jadi itu bisa. Sekarang kalau yang kedua tentang penyakit jantung bawaan, mungkin tadi yang ditanya tentang faktor risiko ya Mbak ya, penyebabnya apa gitu kan ya. Nah itu juga pertanyaan dari orang tua cukup banyak tentang apa sebetulnya yang menyebabkan penyakit jantung bawaan pada anaknya. Satu mungkin bisa diketahui bahwa yang pertama adalah faktor multifaktorial ya, sampai saat ini belum diketahui. Yang pertama adalah genetik Mbak. Jadi genetik itu sekitar 10% ya betul. 10%. Jadi 10% itu genetik. Jadi
mungkin saya tidak terlalu hafal ya persennya berapa, tetapi salah satunya misalnya penyakit jantung bawaan bocor di serambi itu bisa sekitar 10% ya. Misalnya ayahnya ada bocor di serambi atau ada bocor di bilik, sebaiknya diperiksakan kalau punya anak, karena nanti kemungkinan ada bocor juga, walaupun tidak selalu ya, tapi tetap harus diperiksakan. Kalau genetik yang kedua mungkin di sindrom. Mungkin Mbak Evelyn pernah lihat ya anak-anak sindroma Down ya, yang seperti orang Mongol ya, jadi ada wajahnya mirip-mirip semua ya kan, nggak seperti ayah ibunya, mungkin seperti ras Mongoloid ya. Nah itu juga biasanya mengalami penyakit jantung bawaan ya. Nah, jadi saat ini kita juga banyak bertemu ya anak-anak dengan sindroma Down ya, itu biasanya sekitar 50% dia mengalami penyakit jantung bawaan. Jadi yang pertama genetik sekitar 10%, kemudian yang kedua multifaktorial itu sekitar 90%. Apa saja multifaktorial itu? Satu, tentu saja faktor risiko dari ibu ya. Jadi ibunya terinfeksi apa ya? Yang banyak sih terinfeksi infeksi virus TORCH ya Mbak. Mungkin dengar ya, Toxoplasma, others, rubella, sitomegalovirus, herpes, dan sifilis ya. Jadi itu yang harus kita waspadai ya. Jadi kalau pada ibu yang hamil sebelum usia kehamilan 20 minggu, karena 20 minggu itu adalah jantung sudah terbentuk sempurna. Jadi sebaiknya mungkin sebelum hamil bagusnya ya seorang ibu bisa memeriksakan diri ya. Jadi dicegah dengan cara coba sih periksa TORCH ya. Yang kedua ya mencegah jangan sampai kena virus. Others itu virus ya. Jadi kita nggak tahu virus apa. Kadang-kadang kan sebelum usia 20 minggu sebaiknya kita mencegah, yaitu kaitannya dengan pencegahannya. Nah, satu virus. Yang kedua radiasi ya. Nah, sampai saat ini kita nggak tahu ya kalau lewat mana ada radiasi kan nggak tahu ya. Jadi itu yang perlu dihindari. Yang ketiga makanan dengan pengawet. Nah ini yang agak sulit ya. Wah micin. Nggak tahu saya. Nah, sampai saat ini kita juga tidak tahu, tetapi makanan dengan pengawet itu juga salah satu ya penyebab ya faktor risiko. Kemudian ibu-ibu yang minum obat-obatan rutin ya, misalnya ibu dengan epilepsi, itu ada obat-obatan yang harus diminum rutin. Nah itu sudah ada ya kasusnya. Pasien saya juga mungkin kan jadi harus hati-hati ya. Yang paling penting itu kayak saraf ya, ada epilepsi, ibunya minum terus ya. Nah itu faktor risikonya besar ya. Nah, kalau ibunya juga nggak sehat, gizinya jelek, bayi lahir prematur, itu juga salah satu faktor risiko. Ada yang namanya mungkin PDA ya, atau ductus arteriosus persisten, itu pembuluh darah yang seharusnya menutup pada saat lahir, dia tidak menutup. Nah itu pada ibu-ibu yang kurang gizi, mungkin anaknya lahir prematur. Nah itu juga tanggung jawab kita bersama ya. Jadi itu faktor risikonya Mbak antara lain ya. Jadi memang banyak sekali ya dokter ya, faktor risiko sampai saat ini masih banyak ya. Oke, berarti kalau untuk anak sendiri nih dok, kita bisa ngelihat anak ini memiliki penyakit jantung bawaan gitu ya dokter ya. Mungkin ada tanda-tanda fisiknya atau mungkin dari badannya besar atau terlalu kecil gitu dok. Ya. Aduh bagus banget ya pertanyaannya ya. Jadi gini ya, kalau pada anak ya atau bayi, bagaimana cara kita mendeteksi anak itu mempunyai kelainan jantung atau tidak kan gitu ya pertanyaannya ya Mbak. Ya, jadi kalau kita bayi nih ya, pertama bayi dulu ya. Kalau penyakit jantung bawaannya itu berat ya, biasanya anaknya biru sejak lahir ya. Lebam gitu ya dok ya? Enggak, birunya itu di tempat-tempat yang banyak darahnya ya, seperti di mukosa bibir atau mulut, lidah. Kemudian kalau agak besar sedikit, mungkin di ujung-ujung jarinya biru-biru. Biasanya kita sebut dengan jari tabuh atau clubbing finger ya. Jadi itu bisa kelihatan. Itu kalau penyakit jantung bawaannya berat, bisa ketahuan langsung. Jadi memang tidak menyeluruh seluruh tubuh, tapi hanya beberapa daerah yang betul, terutama yang vaskularisasi atau pembuluh darahnya banyak ya. Misalnya di mukosa mulut, bibir, lidah atau konjungtiva ya, itu bisa kelihatan biru. Itu kalau berat. Tetapi kalau penyakit jantung bawaan yang sederhana, itu ini kita bicara dulu tentang penyakit jantung bawaan ya Mbak. Jadi kalau yang sederhana, bagaimana kita bisa mendeteksi? Satu, kita bisa lihat kalau anaknya minumnya terputus-putus. Jadi kalau biasanya anak sehat, kalau menetek ibunya atau lagi minum susu itu dia
lancar ya. Oh, Kalau langsung ini nyedot gitu ya, capek, Dok, ya? cepet capek. Oh, Jadi dia minumnya gitu. sebentar berhenti, sebentar berhenti. Terengah-engah gitu ya, ya, Dok, ya? betul. Dan dia berkeringat banyak. Oh, Ngos-ngosan oke. ya. Jadi dia berkeringat Kayak banyak. si bayi ini habis melakukan aktivitas Iya. apa gitu ya, Dokter? Ya? Bayi aktivitas fisiknya adalah menetek atau Betul. menyusu ya. Kalau kita kan aktivitas banyak, itulah lebih enak kalau pada anak besar memang. Dia sudah bisa ditanya, cepat lelah, cepat capek, ya itu deteksinya kalau pada anak bisa ditanya. Tapi kalau pada bayi ya itu salah satunya Mbak. Jadi Kita lihat betul. dianya Dan sendiri. yang paling penting adalah berat badannya sulit naik. Oke. Jadi berat badan sulit naik, bagaimana kita mendeteksi ya sekalian ya saya jawab ya. Jadi kita harus melihat buku KIA Nah, yang itu warna pink. pasti ibu-ibu semuanya udah punya buku Ya, KIA saya Dokter, berharap ya? sobat ini ya RSSA ya, sobat sehat RSSA terutama ibu-ibu muda nih ya yang punya bayi, tolong buku KIA-nya dilihat. Kalau berat badannya sulit naik, itu sudah warning, hati-hati. Oke. Yang harus kita pikirkan salah satunya penyakit jantung bawaan. Ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan, berat badan sulit naik, juga tumbuh kembang, Mbak. Jadi gini, pertumbuhan itu kan berat. Kalau Betul. perkembangan udah bisa apa anak itu juga salah satu faktor yang kita harus concern. Karena gini, pasien saya ya, saya punya ini betul-betulan ada ya, usia 9 bulan. Anaknya tidak bisa tersenyum. Oh, gitu. Jadi itu datang kepada saya dengan tidak bisa tersenyum. Tapi karena saya sudah biasa melihat anak dengan biru, saya langsung bisa tahu anak ini biru. Nah, tapi di dokter-dokter sebelumnya, terutama dokter umum atau nakes yang lain, itu kadang-kadang tidak menyadari, dianggap nggak ada apa-apa. Jadi mungkin itu kalau- oksigen ke otak sangat rendah kalau penyakit Oke, jantung oke. bawaannya kompleks ya. Dia kan biru, itu karena oksigennya yang ke otak juga termasuk rendah. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Kurang Nah, tersuplai gitu ya, Dokter, betul. ya? Jadi anaknya nggak bisa tersenyum. Nah itu saya memang betul-betul concern soal pertumbuhan dan perkembangan karena kami dokter anak ya. Oke. Jadi tolong kalau ada anak yang nggak bisa, jadi terlambat usia 6 bulan nggak bisa duduk. Nah itu Oh, hati-hati. oke. Jangan cuma memikirkan oh anaknya itu mungkin sama saya dulu 6 bulan nggak bisa duduk, Nggak boleh seperti apa-apa, itu, jadi nggak mikirnya apa-apa. gitu. Nah itu Banyak harus apa ya? hati-hati ya. Jadi Oke. terutama tadi kan faktor risiko ada congenital rubella syndrome ya. Jadi congenital rubella syndrome itu kepalanya kecil, anaknya nggak dengar, matanya katarak, dan ada penyakit jantung. Kadang-kadang penyakit jantungnya ini terdiagnosis terakhir Mbak, karena dia nggak bisa berkembang, ketahuan, oh anaknya ternyata nggak bisa lihat atau nggak bisa mendengar, baru jantungnya diperiksa. Nah itu, gitu. jadi kita harus berhati-hati sekali. Nah ini kalau kepala kecil pun masuk ke buku KIA ya. Jadi saya berharap sobat sehat RSSA, mama-mama sekalian, ayah juga sekarang nggak cuma ibu, Iya, ayah betul. juga harus berperan dalam membantu tumbuh ya, kembang. Dokter, ya? Ya betul. Dari Jadi mama harus aja nih. ikut memantau tumbuh kembang anak dari buku KIA. Nah nanti kita bisa ketahuan itu deteksinya apa, kayak gitu. Nah, kalau anak udah besar enak Mbak, bisa ditanya, kamu kalau jalan sama temenmu lebih cepat capek atau enggak? Tapi kita bisa lihat kan anaknya, kok anak saya kurus ya, terus anak saya kok kalau jalan lebih cepat capek. Itu bisa kalau anak besar. Kita lebih enak memang mendeteksi penyakit jantung pada anak besar. Dia bisa ngomong kalau dia ada gangguan irama nih ya, dia bisa ngomong, Bu, kok dada saya berdebar-debar ya? Sakit gitu, rasanya dia kan ya? ngomong. Tapi kalau anak kecil memang dari orang tua, pengasuh itu yang nomor satu. Jadi harus tahu kalau anaknya rewel terus, kadang gangguan irama pada bayi itu bisa dia rewel terus, minumnya males. Nah itu harus hati-hati. Jadi harus kita lihat kalau dia rewel aja, nggak tahu penyebabnya apa, ya kita tetap meraba atau memegang ya detak jantungnya cepat apa enggak. Nah itu bisa kalau pada pengasuh atau orang tua. Kalau kita rasakan pada bayi nih Dok, mungkin waktu menyusui gitu ya Dokter ya, jantungnya benar-benar memang cepat gitu Dok ya? Ya jadi gini, kalau pada anak dan bayi kita juga berhati-hati juga ya, nggak bisa ngomong cepat semua karena sesuai dengan usia. Jadi bisa dilihat tuh di internet ada, tapi kita bisa lihat kalau pada bayi rata-rata 160 masih normal. Kalau sudah di atas 180 pada bayi itu udah termasuk cepat. Nah, gimana cara mantaunya Dok? Sekarang tuh dijual pulse oximetry ya di Shopee atau di mana? Iya, udah banyak kan ya Dok ya? Kemarin COVID banyak sekali yang pakai. Betul. Jadi saya senang sekali itu sebetulnya. Saya salah juga punya satunya. nih, Dok. Ya, jadi bisa dipantau. Kalau jarinya udah gede lebih enak. Tapi kalau pada bayi memang tidak ideal. Namun kalau kita punya itu bisa. Jadi kita bisa mendeteksi, bisa menggunakan pulse oximetry. Kalau kita bisa lihat detak jantung anak kita ya, buah hati kita bagaimana detak jantungnya, saturasinya berapa, itu bisa kita lihat. Jadi itu bisa dilakukan untuk
deteksi PJB kritis pun tadi yang kita sampaikan ya, penyakit jantung bawaan kritis dengan pulse oximetry Mbak, memang sudah kita masukkan saat ini wajib dilakukan. Sudah ada Permenkesnya. Jadi tenaga kesehatan wajib melakukan screening dengan pulse oximetry untuk deteksi penyakit jantung bawaan kritis. Jadi mohon ayah bunda yang mendengarkan bisa meminta untuk dilakukan screening penyakit jantung bawaan kritis pada Ananda pada usia lebih dari 24 jam sampai 48 jam atau kurang dari 24 jam bila dipulangkan segera. Jadi itu yang harus dilakukan orang tua untuk aware. Jadi tolong minta pada tenaga kesehatan, boleh di poli anak kardio ya. Nanti kalau datang ke poli kami Selasa, Kamis dan Jumat, boleh kan promosi ya? Boleh sekali ya, Dok. Saiful Anwar. Biar semuanya ya, sehat-sehat. jadi nanti bisa tahu datang ya. ke Selasa, Kamis dan Jumat. Kalau memang ingin ketemu dengan saya, bisa ketemu saya di poli. Kalau nggak ada, saya di poli Eko di belakang ya. Jadi di ruang 7B. Kadang-kadang memang saya tidak langsung lama di poli karena saya juga membagi diri untuk melakukan ekokardiografi ya. Jadi USG jantung, saya selalu ada di belakang karena kalau USG itu perlu expertise dari saya ya. Jadi saya turun ke bawah. Jadi kalau sobat sehat RSSA, ayah bunda mau ketemu saya bisa di ruang 7B, poli ekokardiografi. Oke, siap. Sudah diberitahu ya sama dokter Ya, Rizky. sekalian. Kita harusnya tuh kemana ya? Ya, gitu ya, dokter kadang-kadang ya? nggak ketemu di poli karena saya harus membagi diri ke bawah. Karena mobile juga ini dokter Rizky ya, Dok di ya. bawah ada poli juga. Jadi kami buka poli tiap hari kalau Oke. poli eko, ya. Bisa nanti berkonsultasi langsung. Oke, Ya. gini Dok, kita sebagai ibu-ibu muda ini mungkin Ya. bingung ya, kita sudah melakukan deteksi dini yang seperti tadi itu ya. Mm-mm. Lalu kita menemukan, loh, kok anakku tanda-tandanya memang seperti ini? Ya. Harus ngapain dulu Dok? Buat Oh, pertama ya, ya, kalinya, ya, mungkin oke. langsung Bingung ke dokter, ya? ke dokter spesialis Betul, anak betul, dulu, ya. atau kita harus ngapain dulu sih? Ya, oke. Mungkin yang bisa kita lakukan di rumah dulu. Oke, gitu. pertanyaan yang bagus. Jadi gini ya, kalau dia dengan penyakit, kita curiga anak kita penyakit jantung bawaan atau ada kelainan jantung, gampang. Yang pertama, satu, jangan panik dulu ya, namanya orang tua belum tentu ya. Jadi biasanya tuh ya. kita mungkin udah Ya, dapat edukasi ya. dari dokter. Betul. Kok anakku tanda-tandanya seperti ini Iya, ya? Gitu. jangan panik. Wah, Nomor jangan-jangan gitu. satu Oke. jangan panik. Yang kedua, karena sekarang ya dari kita banyak yang memanfaatkan BPJS ya. Tentu saja yang didatangin pertama adalah dokter umum ya. Jadi kami berharap dokter umum nanti bisa disampaikan saja dulu keluhannya, dan kalau memang sudah sesuai dengan itu, biasanya dokter umum dalam hal ini karena pasiennya anak akan merujuk ke dokter spesialis anak. Nah, dokter spesialis anak kami buka poli tiap hari tuh. Jadi nggak ada masalah, nggak usah nunggu poli anak kardio. Jadi cukup datang ke poli dokter spesialis anak umum. Tiap hari buka. Oke. Tiap hari buka, nanti minta dirujuk aja ke situ. Baru setelah itu dokter spesialis anak akan melihat apakah ayah bunda anandanya itu sakit jantung atau tidak. Kalau ada indikasi ke arah kelainan jantung, maka akan dirujuklah oleh dokter anak ini kepada kami di poli anak kardiologi tadi. Poli anak kardiologi buka pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Jadi bisa juga begini, dokter umum merujuk ke dokter spesialis anak yang ada di luar. Oke. Nah, nanti dokter spesialis anak yang di luar, karena semua itu adalah tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia, jadi sama ya, jadi pengetahuannya sama, jadi akan merujuk kepada kami. Nah, mungkin yang baru itu ya polinya baru buka lagi Jumat, Selasa, Kamis, dan Jumat. Dulu cuma 2 kali. Oh, 2 kali. Oke. Maka saya Sekarang promosi. sudah lebih lengkap ya, dokter ya. Saya promosi Selasa, Kamis, dan Jumat. Oke, Ya. jadi langsung aja konsultasi yang diadakan oleh dokter Risti tadi gitu ya. Oke, penyakit jantung bawaan ini Dok, pasti kan bisa disembuhkan ya dokter ya. Mungkin tata laksananya Dok dari penyakit jantung bawaan seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Tadi kita sudah bicara tentang deteksi ya, deteksi dan bagaimana mengenali gejala. Kalau untuk pengobatan, tentu kita lihat berdasarkan kelainannya ya, apa saja. Kalau penyakit jantungnya itu didapat, tentu kita harus mengobati. Misalnya kalau kelainannya jantung didapatnya itu dari diabetes, ya kita obatin diabetes biar terkontrol. Tapi kalau terkait dengan penyakit jantung bawaan, ya kita lihat penyakit jantung bawaannya ini apa. Biasanya kita bagi menjadi penyakit jantung bawaan yang sederhana dan yang kompleks. Kalau yang sederhana, biasanya anaknya akan
datang pada saat awal dengan tanda-tanda yang seperti saya sampaikan, minum terputus-putus, itu kemudian berat badan sulit naik, itu gagal jantung namanya Mbak ya. Jadi kalau pada anak tanda-tanda gagal jantung tadi sudah saya sampaikan, berat badan sulit naik, ngos-ngosan, minum putus-putus ya, itu penyakit jantung bawaannya biasanya yang sederhana, bocor di serambi, bocor di bilik ya, kemudian bocor di pembuluh darah yang harusnya nutup. Nah itu pengobatannya seperti apa? Nah, pertama kita obatin gagal jantungnya dulu. Gagal jantung kita obatin, kemudian ada usia-usia tertentu ya. Kalau pada penyakit jantung yang PDA atau tadi pembuluh darah nggak nutup, itu biasanya kita lakukan penutupan secara transkateter ya. Jadi lewat kateter nggak pakai operasi, itu pada usia pada berat badan lebih dari 6 kilo. Itu sudah bisa kita lakukan. Jadi ditutup secara transkateter. Kalau dia besar sekali dan gagal baru dilakukan operasi. Sama kalau untuk yang bocor di serambi juga gagal jantungnya kita obati dengan obat. Kalau yang ada bocor di serambi itu boleh menunggu sampai usia 4 tahun. Nah, kalau kita bisa tutup pakai alat, kita tutup pakai alat ya, secara transkateter di laboratorium ini ya, kateterisasi ya. Kita di instalasi IPJT nanti kerjakan. Kalau nggak bisa ditutup, operasi ya, operasi dengan dokter bedah TKV yang operasi, bukan kita. Kita lakukan kalau yang kateterisasi ya. Jadi kalau bocor di serambi, bocor di bilik setelah gagal jantung teratasi, kalau bocor di bilik usia 2 tahun biasanya. Kita tunggu berat 10 atau usia 2 tahun. Tapi kalau anaknya gagal jantung terus ya tetap kita bisa konsultasikan ke dokter Bobby ya dan dokter Grace ya dari bedah TKV, nanti bisa dilakukan tindakan. Tapi kalau penyakit jantung bawaannya kompleks, nah ini yang agak PR ya Mbak. Jadi rumah sakit kita mungkin masih belum ya kalau ke arah penyakit jantung bawaan kompleks ya. Karena kita kan juga masuk ke jejaring kardiovaskuler ya. Itu kita masih masuk rumah sakit utama kalau untuk yang penyakit jantung bawaan. Kita masih bisa melakukan tindakan awal dengan transkateter untuk membantu supaya anak ini oksigennya meningkat. Jadi nggak terlalu biru. Itu kan penyakit jantung bawaan yang kompleks ya. Jadi kita bisa membantu nanti untuk tata laksana selanjutnya bisa dilakukan operasi di rumah sakit yang sudah bisa. Jadi kita bisa kirim ke Sutomo ya, rumah sakit itu Sutomo. Kalau yang kompleks ya. Jadi jangan berkecil hati ayah bunda sekalian, kalau Ananda dengan penyakit jantung, kalau penyakit jantungnya didapat bisa kita kontrol dengan obat-obatan, dan obatnya tetap untuk penyakit sistemik atau penyakitnya sendiri harus diobati rutin. Kalau penyakit jantung bawaan juga jangan takut, semua ada obatnya ya, bisa ditutup dengan alat, bisa ditutup atau dioperasi kalau tidak bisa dilakukan tindakan secara transkateter. Jadi seperti itu. Ya. Jadi memang tidak semua penyakit jantung bawaan itu harus dioperasi. Betul. Tapi kalau berat badannya memang belum banyak, belum mencukupi atau dari segi usia, kita bisa transkateter itu tadi. Ya, transkateter kan non-invasif ya, jadi cuman dilakukan melalui pembuluh darah di paha, nanti kita langsung tutup, nggak ada bekas. Itu yang kita biasanya inginkan ya, terutama untuk perempuan ya. Nah, apalagi bapak ibu mungkin yang baru punya anak gitu ya dokter, panik mungkin, wah ini anakku kok sudah gini, apa jangan-jangan langsung operasi ya? Kan di mindsetnya masyarakat biasanya kalau operasi itu efeknya itu banyak dokter. Kalau dari segi efek sendiri dokter, itu seperti apa? Mungkin bisa sembuh total atau mungkin sembuh tapi tetap masih ada kemungkinan biayanya balik lagi seperti itu gitu. Baik. Jadi kalau untuk penyakit jantung yang membutuhkan tindakan ya, kalau dia sederhana tadi ya dengan penutupan secara transkateter bisa, biasanya setelah ditutup aman, tidak perlu pengobatan lanjutan. Mungkin hanya dalam beberapa bulan kita berikan pengobatan, setelah itu hanya rutin kontrol. Tentu saja kalau anak perempuan beda ya Mbak, nanti kalau mau hamil kita berharap dia datang juga untuk persiapan kehamilannya, mendeteksi dirinya setelah dioperasi, setelah tindakan transkateter. Tetap nanti kalau sebelum dia hamil kita berharap dia datang ke dokter jantung yang dewasa untuk mencek juga kesehatannya. Kalau yang operasi, tentu saja kalau dia penyakit jantung bawaan sederhana yang dilakukan operasi sama, sudah selesai, nggak perlu, hanya cek-cek saja. Tapi kalau yang kompleks, nah ini memang masih PR seperti saya sampaikan, tetap harus kontrol dan kita mesti pantau kira-kira ini penyakit jantung bawaan kompleksnya 1 tahap operasinya atau harus bertahap-tahap. Jadi itu memang kita pantau terus kalau yang penyakit jantung bawaan kompleks. Saya rasa
mungkin ayah bunda sekalian dengan penyakit jantung bawaan, anandanya tidak perlu cemas. Nanti akan kita sampaikan kira-kira, karena tiap penyakit jantung bawaan itu berbeda tata laksananya. Bisa berkonsultasi langsung kepada kami di poli kami. Oke, jadi tetap semuanya itu dikonsultasikan kepada dokter spesialis terkait gitu ya dokter ya, supaya kita tahu tata laksana yang baik yang buat anak kita ini apa saja gitu dokter. Dan yang paling penting kalau orang tua itu mungkin harus membersamai anak kan mulai dari bayi ya. Jadi kalau sendirian orang tua itu akan ketakutan ya, suka panik ya, jadi nggak bisa bertanya apa sebetulnya yang harus dilakukan. Jadi saya menghimbau kalau bisa ya bergabung dengan komunitas, walaupun misalnya tidak bergabung dengan komunitas saya, bisa komunitas di luar juga banyak ya. Apa nih dok komunitasnya dok? Kalau dari kami sih komunitas pejuang jantung ya, jadi KPJ. Ada grup WA-nya gitu berarti ya? Ada. Saya juga mantap jadi tuh pembina ya, jadi nanti bisa berkonsultasi sharing-sharingnya langsung di grup situ. Karena tadi, dokter, kalau ya? sharing dengan sesama orang tua itu saya selalu melihat lebih mantap ya kalau ada saya bonding tersendiri gitu dokter, jadi bisa ya? nanya kalau nanti dilakukan tindakan seperti apa, kemudian apa saja yang harus disiapkan. Jadi saya rasa kalau bisa sebagai orang tua memang jangan menutup diri, karena kalau menutup diri akan sedih, kok saya sendirian gitu. Tapi setelah nanti berkumpul dengan komunitas akan tahu ternyata oh banyak juga yang sama nasibnya dengan Ananda ya. Jadi ibu dan bapak jadi nggak sedih gitu. Jadi kebanyakan merasa bersama gitu dokter ya. Kalau banyak temannya tuh lebih enjoy, lebih santai, lebih tahu, nggak panik gitu mungkin dokter ya. Saya berharap nanti bisa memfasilitasi ya dari sobat sehat RSSA sendiri bisa saling kumpul sharing tentang ya penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung apapun yang dialami oleh Ananda. Mungkin cara joinnya sendiri waktu kontrol gitu sekaligus setelah saya nomor selalu WA gitu menuliskan nomor WA saya di laporan Eko. Jadi di situ nanti langsung di WA aja gitu ya. Kadang mungkin tidak mendengarkan ini ya saya bilang nanti gabung ya dengan komunitas ya, tapi masih bingung, bisa lihat ada WA saya di semua laporan Eko. Catat langsung di situ gitu dokter ya. Itu tadi kita sudah sharing-sharing ya dokter ya terkait penyakit jantung, khususnya jantung bawaan pada anak gitu dokter ya, dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia gitu ya. Baik, terima kasih banyak dokter Risti, semoga ilmunya bermanfaat kepada sobat sehat RSSA semuanya. Dan semoga dokter Risti sehat selalu supaya kita bisa ketemu lagi ya dokter ya. Next time gitu ya, bahas yang lain gitu ya. Nanti bahas yang lain. Baik. Dan sampai jumpa di episode Oskap berikutnya. Saya Evelyn pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih.